Manusia dan lingkungan adalah konsep erat yang perlu dipahami si kecil karena terkait dengan kehidupan yang dijalani ke depannya. Yuk Mams, bantu si kecil memahami interaksi manusia dengan lingkungan. Simak materi belajar di rumah hari ini ya. Mengapa manusia perlu berinteraksi dengan lingkungannya? Jelaskan pendapatmu. Manusia perlu berinteraksi dengan lingkungannya dalam rangka memenuhi kebutuhannya sebagai cara untuk bertahan hidup. Pemenuhan kebutuhan hidup manusia ini dapat berupa kebutuhan material dan juga kebutuhan secara psikis. Contohnya, manusia berinteraksi dengan manusia lainnya bertujuan untuk membangun komunikasi karena adanya faktor hidup bersama dalam suatu lingkungan kehidupan yang sama. Atau dapat pula dicontohkan dengan interaksi antara manusia di pasar, yaitu antara penjual dan pembeli dalam rangka untuk sarana tukar-menukar barang kebutuhan hidupnya. Manusia yang bekerja sebagai petani berinteraksi dengan tumbuhan hijau, misalnya padi, yang kemudian akan dijadikan bahan makanan sebagai sumber karbohidrat untuk memenuhi kebutuhan tubuhnya, serta dapat menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup yang lain. Manusia berinteraksi dengan tanah. Misalnya saat petani mengolah tanah sebelum ditanami, tujuannya agar tanaman yang akan ditumbuhkan pada tanah tersebut dapat tumbuh dengan baik. Mengapa dalam memenuhi kebutuhan makanannya manusia harus berinteraksi sosial? Alasan manusia perlu melakukan interaksi sosial kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan hidup karena sebagai individu, manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia tidak bisa mendapatkan makanan begitu saja. Contohnya untuk mendapat makanan, manusia butuh bekerja dengan orang lain sampai bisa mendapatkan uang. Lalu uang itu baru bisa digunakan untuk membeli makanan. Saat kita membeli makanan, kita juga berinteraksi sosial dengan penjual makanan. Maka, dalam pemenuhan kebutuhan, pasti manusia butuh melakukan interaksi sosial. Pada hakikatnya pun, manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa berdiri sendiri. Coba jelaskan seperti apa gejala demam berdarah, lalu bagaimana caranya agar terhindar dari penyakit tersebut. Demam berdarah merupakan penyakit yang mudah menular. Sarana penularan demam berdarah sendiri berasal dari gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Gejala umumnya timbul 4-7 hari sejak gigitan nyamuk dan dapat berlangsung selama 10 hari. Beberapa gejala demam berdarah yaitu demam tinggi mencapai 40 derajat Celcius, nyeri kepala berat, nyeri pada sendi, otot, dan tulang, nyeri pada bagian belakang mata, nafsu makan menurun, mual dan muntah, pembengkakan kelenjar getah bening, ruam kemerahan sekitar 2-5 hari setelah demam, kerusakan pada pembuluh darah dan getah bening, pendarahan dari hidung, gusi, atau di bawah kulit. Beberapa hal yang bisa dilakukan agar tidak terserang demam berdarah adalah: pertama, menguras bak air. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah penyebaran dari penyakit demam berdarah adalah dengan menguras bak air. Cara ini disebut-sebut efektif untuk mengatasi perkembangbiakan dari jentik nyamuk. Kedua, menutup dan mengubur beberapa barang. Menutup dan mengubur barang, terutama yang bisa menampung air, akan mengurangi tempat nyamuk bertelur. Ketiga, gunakan obat anti nyamuk. Dengan menggunakan obat pengusir nyamuk tersebut, diharapkan semua orang di rumah terlindungi dari gigitan nyamuk, terutama saat tidur. 4. Penerangan rumah yang cukup. Pastikan seluruh bagian rumah mendapatkan penerangan yang cukup untuk pencegahan dari gigitan nyamuk penyebab demam berdarah. Hal tersebut karena nyamuk lebih menyukai tempat yang gelap dan lembab.